Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang referensi yang kredibel dan cara memanfaatkan aplikasi Mendeley untuk menelusuri dan mengelola referensi tersebut. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rahmi Hasanah. Nama saya Rahmi Hasanah, NRP 06119400000014. Yang kedua ada saya sendiri, Nurul Fajr Ramadana. Yang ketiga ada Alvina Nova Ayu Maharani. Perkenalkan, nama saya Alvina Nova Ayu Maharani, NRP 06119400000045. Dan yang keempat ada Konita Purotu Aini. Perkenalkan, nama saya Konita Purotu Aini, NRP 06119405x89. Nah, referensi yang kredibel itu bagaimana sih maksudnya? Nah, dalam menulis suatu karya ilmiah, kita memerlukan informasi yang akurat untuk menunjang isi dari karya ilmiah tersebut. Nah, informasi itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti buku, website, atau informasi-informasi yang ada di media cetak atau digital. Nah, semua informasi itu dapat kita sebut sebagai referensi. Nah, tujuan dari adanya referensi ini itu untuk menunjang isi atau ide atau gagasan atau teori atau argumentasi kita dalam karya ilmiah itu, sehingga dapat mempertegas maksud dari apa yang ingin kita sampaikan melalui tulisan itu. Nah, bagaimana sih referensi yang kredibel itu? Kriterianya seperti apa? Nah, yang pertama itu dapat dipercaya. Jadi, maksudnya dapat dipercaya ini, referensi yang kita gunakan itu sudah terindeks. Nah, referensi itu terindeks oleh diberikan oleh lembaga pengindeks. Nah, lembaga pengindeks ini tentunya sudah diakui oleh Dikti seperti DOAJ atau Directory of Open Access Journal, Scopus, Wiley Online Library, dan sebagainya. Nah, jadi referensi yang terindeks itu adalah referensi yang benar-benar diakui keberadaannya dan pengelolaannya itu jelas, seperti itu. Nah, yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, referensi itu telah diterbitkan oleh lembaga yang resmi atau yang sudah terdaftar tentunya. Dan yang ketiga adalah dapat dilacak. Jadi, referensi yang kita gunakan itu dapat dilacak keberadaannya. Seperti itu. Setelah kita mengetahui terkait kriteria referensi yang kredibel, selanjutnya akan dibahas terkait cara penelusuran referensi yang kredibel secara daring. Setidaknya terdapat dua cara penelusuran referensi. Yang pertama yaitu penelusuran referensi secara luring, yaitu penelusuran referensi buku teks di perpustakaan, dan yang kedua adalah secara daring, penelusuran referensi buku teks dan artikel ilmiah melalui jaringan internet. Mengapa perlu dilakukan penelusuran referensi secara daring? Yang pertama karena lebih mudah dilakukan, kedua lebih fleksibel, dapat dilakukan dari manapun, dan ketersediaan referensi daring relatif melimpah dibandingkan referensi secara luring. Kemudian, ada sumber referensi daring, yaitu yang pertama, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah, dan yang kedua adalah buku teks atau buku referensi. Selanjutnya, berikut disajikan beberapa penerbit jurnal yang kredibel.
Yang pertama ada Science Direct, kedua ada Springer, kemudian ada Taylor and Francis, Hindawi, dan tentu juga penerbit jurnal yang terafiliasi dengan perguruan tinggi ternama dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain jurnal, berikut disajikan beberapa penerbit buku yang kredibel, di antaranya ada Elsevier dan juga Springer. Selain situs penyedia jurnal maupun buku yang kredibel, dapat digunakan juga laman penyedia referensi ilmiah umum melalui Google Cendekia atau scholar.google.com. Dan selanjutnya kami sajikan tips pencarian referensi secara daring. Yang pertama, pilih kata kunci yang sesuai. Kata kunci dalam bahasa Indonesia dapat dilacak melalui laman Google Scholar, dan kata kunci dalam bahasa Inggris dapat dilacak melalui laman jurnal ilmiah yang kredibel. Pilih referensi terbaru, setidaknya referensi dalam 5 tahun terakhir, dan yang terakhir adalah pilih referensi dalam bentuk artikel ilmiah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Apa itu Mendeley? Jadi, Mendeley menurut Wikipedia, Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian. Jadi, aplikasi Mendeley ini dapat mempermudah seseorang dalam mengutip atau melakukan citasi sebuah makalah penelitian. Contohnya, seperti mahasiswa yang akan menyusun skripsi. Pertama, sebelum menggunakan aplikasi ini, tentu saja kita diharuskan untuk mendownload aplikasi Mendeley melalui situs resmi yang sudah disediakan, seperti link di bawah ini. Selanjutnya, melakukan penginstalan aplikasi seperti pada umumnya. Setelah melakukan proses download dan penginstalan, kita akan diarahkan langsung pada halaman ini, di mana kita harus memiliki akun Mendeley terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya sudah memiliki akun, maka langsung saja login menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Setelah itu, kita akan diarahkan langsung dengan tampilan seperti ini. Langsung saja saya praktikkan bagaimana cara mengelola referensi buku atau jurnal atau artikel yang kita punya. Nah, pertama kita di sini akan mempraktekkan bagaimana cara menambahkan sebuah referensi dari buku atau jurnal ataupun artikel. Di sini langsung saja kita klik Add New. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Untuk yang Files from Computer, saya coba. Saya ambil buku Siskon, kemudian klik Open. Nah, di sini sedang melakukan penguploadan. Setelah melakukan penguploadan, maka file yang telah kita upload akan muncul di sini. Selanjutnya, yaitu ada Add Entry Manually. Nah, untuk Add Entry Manually sendiri ini, kita mengentry atau menginput secara mandiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu Import Library. Untuk Import Library sendiri ini, yaitu untuk mengimport file yang masih dalam bentuk seperti BibTeX, EndNote XML, atau RISE. Selain menambah melalui Files from Computer, Add Entry Manually, atau Import Library, kita dapat menambah referensi, jurnal, buku, ataupun artikel secara online. Kita klik Tools, kemudian pilih yang paling bawah yaitu Search for Articles Online. Setelah itu kita akan diarahkan langsung ke halaman ini. Nah, di sini saya akan menuliskan dan ya saya tambahkan, saya ambil ini Add to Library. Nah, jika sudah view in library, otomatis jurnal ini sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini tidak hanya untuk mengelola referensi saja. Aplikasi Mendeley ini juga dapat digunakan untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Pertama, kita harus menginstal Mendeley Cheetah, di mana Mendeley Cheetah itu sendiri digunakan untuk
menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Kita klik Tools, kemudian klik Install Mendeley Cheetah for Microsoft Word. Nah, di sini kita diarahkan langsung ke halaman ini. Mendeley Cheetah ini merupakan aplikasi updatean terbaru dari Mendeley. Karena saya menggunakan Mendeley Reference Manager, jadi untuk pengolahan di Microsoft Word, saya harus menggunakan Mendeley Cheetah. Kita klik Edit Now, centang, dan Open in Word. Jika Mendeley Cheetah ini sudah diinstal, muncul di sini, dan Mendeley Cheetah sudah bisa digunakan di Microsoft Word. Selanjutnya yaitu tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Pertama-tama, setelah kita mengunduh aplikasi Mendeley dan meregistrasi juga, berikut akan ditampilkan tampilan utama pada aplikasi Mendeley setelah kita install di desktop berbasis Windows. Kemudian kita juga harus menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, nanti saat kita membuka Microsoft Word, lalu kita ke menu Reference, maka aplikasi Mendeley akan terhubung otomatis dengan Microsoft Word. Setelah menghubungkannya dengan Microsoft Word, kita bisa mencari referensi-referensi yang kita butuhkan. Biasanya dalam menulis laporan karya ilmiah dan sebagainya, kita akan menggunakan Microsoft Word. Dengan itu, kita bisa menuliskan kutipan dari referensi yang kita gunakan untuk menghindari adanya plagiarisme. Berikut adalah contoh ketika kita menuliskan kalimat yang ada pada referensi, entah itu sebagian kecil ataupun seluruh dari kalimat yang ada di dalam referensi yang kita gunakan. Kita tetap harus mencantumkan kutipan sumbernya. Nah, misalnya, saya akan menuliskan kalimat dari kutipan yang saya ambil, yaitu pengertian tentang etika akademik. Setelah kita menuliskan kalimat dari referensinya, untuk mencantumkan kutipan, kita hanya perlu untuk mencari menu reference yang ada pada menu yang ada di atas ini. Reference, kita pilih menu ini, lalu kita mencari Insert Citation, kita pilih, lalu akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, dari sini, kita bisa memasukkan nama penulis ataupun judul dari referensi yang kita gunakan. Semisal saya akan memasukkan judul dari referensinya, yaitu etika akademik. Dan saya pilih di file folder yang setelah saya atur. Nah, akan keluar seperti ini, lalu langsung kita pilih. Dan kita pilih OK. Nah, secara otomatis dia nanti akan tertulis dari kalimat yang tadi kita kutip, akan tertulis dari diri 2003, seperti itu. Nah, jika ingin menyantumkan halaman di mana kita mengutip kutipannya, kita pilih di bagian dari diri 2003, lalu kita ke menu Edit Citation. Kita pilih lagi, tekan lagi di daerah tulisan dari diri 2003, terus kita ke Paste. Saya memperoleh kalimat pengertian etika akademik ini di halaman 1-2, lalu saya akan menulis halaman 1-2. Seperti ini, lalu pilih OK. Maka nanti akan menampilkan kutipan tersebut ditulis oleh Dardiri pada tahun 2003 di halaman 1-2, seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara untuk menuliskan daftar pustakanya. Caranya hampir sama dan sangat mudah. Tadi kita sudah mencantumkan kutipan dari referensi yang kita gunakan melalui aplikasi Mendeley. Maka kita juga bisa langsung otomatis menuliskan daftar pustakanya. Caranya hampir sama, yaitu kita kembali ke menu reference, seperti ini, ke menu reference, tapi kita tidak memilih insert citation, melainkan kita memilih insert bibliografi. Kita pilih, kita tekan tombol ini, secara otomatis, maka akan keluar daftar pustaka dari referensi yang kita gunakan tadi. Seperti itu. Dan begitu juga untuk daftar pustaka dan referensi-referensi yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.